Kami jalan bareng bawa gitar akustik ke rumah ayah ibu di Palangkaraya. Sampai ibu nanya, "Leh, kok Pak Presiden dibawa ke sini?" Nggak tahu Mas, saya bilang. "Bapak mau ikut?" saya bilang. Kita main bareng, duduk, makan bersama. Jadi dari sarapan pagi, makan siang, sholat berjamaah, sampai malam Pak Jokowi akhirnya pamit. Dan saya lupa. Waktu itu saya mau nganter, nggak usah, kata beliau. Aku pamit duluan, Mas Rian mau balik ke istana. Hai guys, balik lagi sama kita RR Entertainment. Kali ini kita lagi kedatangan musisi keren banget yang asalnya dari Palangkaraya. Ada dari Kak Rio Ricardo. RR Entertainment, Rio Ricardo Entertainment. Muncul. Sama RR ya. Kemudian ada dari Kak Yon. Acara apa ini? Dan ada drama terbaik dari Palangkaraya ya. Rian Anggara. Kalteng berkah. Jadi gimana sih pertama kali kalian kenal, ketemu, terus bisa semuanya kok musisi semua gitu dari zaman kalian kecil ya? Ya, Yosa gimana ya? Siapa dulu? Ketemu sama siapa nih? Kalau gua ketemu Siapa? sama Rian, dia masih les sama omku dulu main drum. Aku diajak mampir studionya di sebelah dulu kan. Ya sini ada muridku main drum. Mampir aku tuk. Ada bunyinya ya. Kalau kenanganku sama dia dulu oleh mulai gitu kan sama kakaknya Mbak Ika ya. Ya, Mbak Ika, betul. Mbak Ika harus keyboard itu sama datang main ding. Tapi yang kurang ajar apa? Dia bikin band sama orang lain. Gak boleh nih. Menyimpang sedikit lah. Itu sih. Siap. Kalau aku kenal sama Rian tuh awalnya satu tempat kursus bareng ya. Satu tempat Oh kursus iya, di Jo Musik ya? Jo Musik. Ya satu guru, terus satu SMP bareng. Berarti Ini juga. sama-sama drummer atau gimana kan beda? Kalau itu kan beda guru kan? Tapi gurunya sama. Gurunya sama. Oh, Kebetulan multi guru talent kita gitu tuh multi gurunya ya? instrumentalis, Oh, iya. jadi dia ngajarin semua, ngajarin bass, ngajarin piano, ngajarin gitar, pokoknya semua. Akhirnya ketemu di situ, sering ngejam bareng di studio itu. Terus satu SMP juga bareng, di SMP juga. SMP ngeband nggak sih kita? Ya ngeband lah ya. Kita masih model dulu. Oh iya, aduh ada telepon, sorry. Sebut aja nama gurunya buat apresiasi. Ya, Oh, iya. Pak Samuel waktu itu. Nah. Gurunya Pak Samuel, kakaknya Jimmy, Om Jim. Kakaknya Ko Jimmy, L Production. L Production. Ini ada IG-nya L Production, Om Jimmy. Terus kita sering main kayak event-event SMP gitu, event-event sekolah sering main bareng. Festival juga bareng. Nah kalau sama Yose kenalnya, jadi dulu waktu belum musim rekaman di Palangkaraya, aku belajar rekaman tuh di komputernya Yose. Oke. Awalnya mulai rekaman di situ. Dulu kan susah ya cari Iya, studio dulu rekaman belum ya. ada. Dulu kan Oh. orang masih rekaman pakai pita, terus transisi ke zaman digital itu Betul. masih sangat sedikit. Akhirnya aku belajar gitu, rekaman pakai komputer Yose, dan aku yakin Yose pun sendiri belum bisa rekaman pakai komputer. Belum bisa. Soundcardnya kan Pak dulu soundcardnya buat audio interface-nya itu buat gaming sebenarnya kan. Jadi memang dari dulu suka musik ya, nggak yang direncanain. Kita nanti bakal kesini memang di jiwanya udah Iya. musik duluan ya, gitu. Ya, memang kita dulu mungkin mimpinya sama ya. Kita mimpinya sama-sama pengen jadi. Kalau dulu tuh paling trendingnya kan pengen jadi artis ya. Ya. Iya benar. Pengen jadi anak band nih keren nih, terkenal jadi artis, banyak uang. Ya gitulah pokoknya. Jadi kami berjuang masing-masing. Om Andios sama Om Rio, Ya. saya sendiri, kita berjuang masing-masing, ketemu lagi di titik tertua sekarang, gitu aja sih. Sebenarnya nggak masing-masing, berjuangnya kita bareng. Iya, jadi aku tuh habis SMP, kelar SMP langsung keluar dari Palangkaraya. Langsung ngerantau waktu itu pertama kali ke Jogja. Habis ke Jogja, di sana ternyata nggak ada kerjaan yang begitu meyakinkan gitu, akhirnya pindah ke Malang. Habis dari Malang itu pelayanan di gereja selama setahun, tahun 2006. Terus balik lagi Palangkaraya gitu. Terus habis balik Palangkaraya itu ternyata bandnya Rian lagi rekaman di Jakarta gitu kan, rekaman di Jakarta. Tahun berapa tuh Kak? 2007 ya? Ya, 2007. 2008. Ya 2007 akhir. Ya, 2007 akhir. Akhirnya aku lihat, aku ngikut ke Jakarta, rencananya cuman mau liburan, mau numpang bentar di kos mereka sebulan atau seminggu 2 minggu lah gitu.
Terus akhirnya malah nyangkut, malah paling lama di Jakarta aku. Ya. Mereka pada pulang, aku paling lama di Jakarta. Nah kalau Yose, waktu itu kita orkestra bareng ya Yose? Iya, malah jadi aku dulu mau ngajak dia main band tuh susah. Karena yang ngajak dia main kan yang tua-tua. Oh. Jadi lah kayak kita semuaan itu nyari Agak ini ya. Dia belum jago waktu itu. kalau anu lah. Kalau fasilitas main tua, dia tua bisa jemput dia, bisa kasih apa. Kalau kita kan dulu latihan patungan. Iya. Gembel banget ya dulu. Ya, akhirnya ketemu lagi di Nggak Jakarta. tertarik kita ya. Ketemu lagi di Jakarta ternyata udah jadi konduktor handal, Iya. konduktor orkestra handal. Oh, Terus kita iya. kerja sama bareng. Aku bikin musik, dia yang bikin orkestra. Waktu itu ada event gede dari Om Jimmy juga. Ya udah akhirnya dari situ mulai keep kontak ya kita ya. Sempat ke band mana aja nih Kak? Kan kemarin sempat ke Winner ya. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak, untuk sekarang ya, nggak terlalu mau ngeband gitu. Sebenarnya lebih enak diproduksi. Yang kayak kata Rian tadi, pada awalnya semua pada pasti punya mimpi yang sama, pengen ngeband, pengen punya jadi artis gitu. Tapi setelah kita rasain ternyata di sana, daripada jadi artis mending jadi orang produksi. Pasti bakalan berubah gitu, mindsetnya bakalan berubah kalau kita udah hidup di Jakarta. Proses. Iya sama aja, kepuasannya tuh beda-beda. Banyak kok yang musisi yang nggak terkenal, ternyata dia orang yang dibalik Iya. semua artis-artis yang terkenal ini gitu. Banyak banget yang gitu. Ya sekarang ngeband setelah aku keluar dari Winner itu, karena aku ngerasa nggak cocok ngeband, ya udah aku keluar. Sekarang banyak produksi di belakang layar. Seperti apa tuh misalnya kita cerita? Banyak sih. Kadang kan pasti orang yang kangen sama Rio Ricardo, soalnya kan di Winner kan awalnya nih kan, pasti pengen tahu nih kegiatan Rio sekarang apa sih gitu. Kebetulan aku setiap kemanapun aku pasti ketemu orang yang tepat. Kebetulannya untungnya dikasih Tuhan kayak gitu. Nah kebetulan aku di Jakarta ketemunya Pai Burman, Bang Pai Burman. Nah itu produser yang menurut aku guru aku banget, yang menurut aku itu nomor 1 banget. Jadi emang job-job juga dari dia kan. Emang banyak banget dia nulis lagu buat Bunga Citra Lestari, Agnes Monica, Once, Asian Ari Games, Lasso. Asian Games. Asian Games. Asian Games. Ayo, ayo. Ini tangannya ini. Ya, ya pokoknya banyak Ya. banyak artis-artis yang dikerjain dia. Ya udah aku tim satu-satunya. Jadi aku kalau ngerjain musik sama Bang Pai itu cuma berdua. Yang nge-pick banget sih kemarin ya Asian Games itu. Ternyata seluruh Indonesia gila. Keren gitu. banget. Iya, maksudnya waktu itu juga ternyata dari musik itu waktu itu lagi pemilu nih, dua kubu pecah gitu kan. Karena lagu itu mereka bisa joget bareng waktu itu Iya. Pak Prabowo dan Jokowi. Ternyata musik itu sekuat itu gitu. Membawa Luar biasa. Ini guys yang nonton Rio Ricardo sekarang keren banget. Iya, musik itu sekuat itu, bukan akunya. Ternyata ya Masih musik banyak itu, artis. musiknya itu ya. Musiknya itu ternyata sekuat itu, power musik itu ngeri banget gitu. Oke. Auranya luar biasa ya. Iya, nggak tentu harus jadi artis gitu, Benar. nggak tentu harus di depan panggung. Kita juga artis yang di belakang panggung. Tapi kan musisi yang dari dulunya musisi sampai sekarang musisi itu keren banget loh. Karena kan biasa ada yang dia cita-citanya kalau jadi artis kan musisi kan, namanya musisi juga kan. Udah kemana-mana, nggak usah deh, nggak cocok deh. Nah itu kan banyak yang mentalnya akhirnya kemana. Tapi menurut aku sih kalau dari dulu musisi sampai sekarang musisi itu keren banget sih buat aku. Bukan keren Jarang. juga sih, emang Jarang. nggak bisa yang lain. Tapi emang jarang ada yang kuat loh. Di Iya, musik iya, tuh jarang iya. ada yang kuat sampai yang benar-benar apa sih? Epic ya, benar. apa sih bahasanya tuh? Ya, udah Iya, yang jenuh, anaknya di udah. musisi iya jarang ada yang kuat sih menurutku. Mau bisnis nggak bisa, jualan yang diutangin teman. Nah, ya udah posisi aja. Betul. Keren loh. Betul banget, betul. Kalau Yose ya, Yose gimana ya? Biasanya Biasa gimana dulu, nih biasa. kayak? Apa ini? Perjalanan. Kan kemarin sempat ke luar negeri juga ya? Luar negeri, Ya, sering, ceritain ya. dong. Kalau aku kebetulan emang diniatin nerusin cita-cita orang tua aku yang nggak tercapai jadi musisi. Makanya nama aku aja tuh ada unsur musik, ada unsur kota Palangkarayanya. Apa sih nama Oh gitu. panjangnya? Andios Resi Octopa. Andios itu kan nama gitaris Spanyol yang disenengin papaku. Namanya Andios Paparejas. Iya. Resi itu dari solmisasi, do re mi fa sol la si do, Keren. re itu 2, si 7. Okto itu Oktober, Palangkaraya. Andios 27 Oktober, Palangkaraya. Mantap banget Bokapnya Bapak kepikiran ibunya. ya? Iya, beneran. Temen aku ada suka sama Jo Satriani kan, namanya siapa? Audio Satriani. Satriani Putra. Sebenarnya basicnya itu, makanya yang ngajarin ya papaku bukan aku awal yang mulai musik gitu kan. Nah sekarang aku balik nanya ke Rian. Rian kan udah nggak main musik nih, bukan maksudnya aku udah lama nggak lihat dia berkegiatan musik. Sekarang ngapain sih Rian? Nah ini yang beda nih. Caranya biar subur gimana? Ini kan terus nih. Sehingga bisa punya tim sebanyak ini tuh gimana ceritanya? Coba jelaskan. Dia dari dulu kan musisi banget ya. Oke. Iya dia dulu musisi banget, sekeluarga gitu kan. Kayak Eka segala macam kan Ya. musisi banget. Sekarang
Kenapa Kok bisa berubah? kepikiran untuk meninggalkan musik quiz? Nggak ninggalin Nggak sih. ninggalin. Gue gugup guys ditanya. Ditanya orang-orang hebat Rio ini. Ricardo Entertainment. Ya bener juga. RR nih bisa Rian Ranggoro, Rian Risma, bisa Rio Ricardo. Jadi tadi pertanyaannya kenapa lama nggak muncul di musik ya? Iya. Yang pertama, yaitu saya kembali bahwa cita-cita kita ketika pertama kali SD, kami mengenal musik semua, kita mencoba untuk, kalau dulu tuh lebih kerennya tuh bahasa popularitas ya. Iya. Jadi kayaknya anak band ini keren gitu. keren, populer, banyak disukai laki-laki. Saya nggak Kaya bil- gitu ya. saya nggak bilang wanita ya. Aduh. Ya begitulah. Banyak yang nyukai, jadi wih keren nih penyanyi gitu kan, wih keren nih gitaris, basis, keyboardis, drummeris gitu ya, drummeris ya. Banyak duit gitu. Banyak ya. duit ternyata ya. Kita nggak bicara duit. Iya. Jadi kita mencoba dulu zaman Rian Band. Kita Rian Band rekaman, bikin video klip. Jadi orang kenal, kenapa orang kenalnya Rian? Karena namanya Rian Band ya. Kita kenal begitu, saya berjalan berganti musim, tahun, bulan, terus mencoba band terus sampai ketemu tim-tim ini di Jakarta sana. Tapi kayaknya saya sadar bahwa skill saya nggak seperti mereka ya. Mungkin kenapa mereka itu jadi bertahan gitu ya. Jadi, skillnya jadi apa nih yang mau ditonjolin gitu. Jadi ketika berangkat ke sana ngelihat artis yang lain, oh jadi host ya kan, jadi pelawak, jadi pembawa acara, kayaknya asikan di situ ya. Ini orang gila pernah WhatsApp. Yo, ada link nggak? Aku mau jadi pelawak. Iya, ini inget nih. Dari drummer gitu ya ke pelawak gitu. Bercanda apa enggak nih? Dari bercandanya aja dia sih udah ngelawak nih sebenarnya nih. Jadi ya, iya. Jadi duduk di belakang, jarang disorot ya. Drummer ini kan jarang disorot karena skill saya nggak terlalu bagus. Jadi orang mau nyorot juga rugi gitu. Solo nggak bisa gitu kan. Bandung nggak bisa, maksudnya Solo. Jadi Surabaya nggak bisa, apalagi Solo gitu kan. Udah jalan semua, kesini terus, mencoba. Pemasukan saya kurang. Jadi waktu itu mudanya saya itu mau ini itu susah ya. Ya, betul. Mungkin Rio juga ngerasakan ketika dulu kami hadir, saya datang, Rio ada uang sekian nih, beli ayam, beli mie ayam kami kan. Ini mandi aja sabun nggak punya dulu guys. Jadi ya bener-bener miskin, kita kere gitu ya. Jadi kere di antara perjuangannya. Iya. Kita tidak bicara yang lain, tapi dulu proses kami itu sangat-sangat menyedihkan. Karena beliau ini punya skill khusus, jadi sehingga itu mereka terpilihlah menjadi orang pilihannya orang-orang hebat di sana. Jadi mereka terus berkarya, menghasilkan uang, sedangkan saya nggak bisa. Jadi saya dipesani orang tua bahwa, Le, nah ini Jawa ya, Le, geh doro, gitu. Back to reality. Le, kamu pulang aja, katanya kan, selesaikan. Dulu sempat kuliah di Bandung juga, selesaikan kuliah yang di Palangkaraya lagi. Nah aku jadi apa? Saya bilang, udahlah katanya, balik aja dulu. Nanti akan ketemu nih perjalanannya. Nah saya mencoba di pekerjaan lain ya, di dunia konstruksi. Saya coba pelan-pelan, ya merintis lagi lah. Sudah gagal di entertain ya kan, udah terpuruk banget rasanya. Jadi pada saat di situ ya, kadang lagi stres di kerjaan kan, pengen nyanyi lagi tapi bukan musisi gitu kan. Iya. Kayaknya mau kayaknya pengen nih kayak orang nih ngover juga gitu kan, gimana. Karena jiwanya dari dulu di Nah sana jiwanya ya. memang entertain Bisa banget, juga. jadi nggak bisa dibuang. Jadi bohong aja gitu ya seorang musisi yang tidak handal kayak saya ini bisa melupakan masa lalunya yang begitu indah, walaupun hanya sebatas kenangan ini ya, kenangan perjalanannya, ngebandnya di Pulau Jawa seperti apa, sempat punya fans juga dulu banyak. Jabodetabek ya dulu ya, Jabodetabek ya. Sampai saya bertemu. Ada yang salty sih. Ada yang salty, jajan kamu naksir ya? Mantan fansnya ya? tapi ada satu hal yang kupelajarin sih selama di Jakarta ya. Ternyata tuh di Jakarta tuh
dimanapun sih ya, setelah mendalamin itu ternyata main musik tuh bukan masalah hebat ya, tapi konsisten karyanya itu Nah, sebenarnya yang cuman pemikiranku dulu sama kayak Rian karena kita baru banget. Iya. Ih gila nih orang jago-jago banget, harus jago baru terkenal gitu. Iya, Ternyata betul. enggak. Konsistennya Konsistennya itu loh ya. Tolak ukurnya itu biasanya orang harus Iya. bisa mainkan ini baru jago Iya. misalkan. Itu sekarang sudah. Iya, iya itu pemikiran kita karena dulu kita berasal dari luar Jawa kan. Betul. Mikirnya harus jago dulu baru terkenal. Ternyata pas nyampe Jawa nggak juga gitu. Makanya saya bilang tadi mentalnya tuh keren-keren banget. Mental bener. Ternyata tuh sekarang masih berdiri. karya aja, karya apalagi zaman sekarang internet Karya. di mana-mana kan, digital di mana-mana, semua zaman digital. Ternyata berkarya tuh nggak harus lewat Jakarta gitu, di dimanapun gitu. Ya. Karena untuk berkarya aja tuh susah. Iya. Kayak kita kan harus mikir terus kan. Sampai kapan? Iya, itu bener. Itu dia. Jangankan musik yang ngevlog aja deh, ngevlog kan orang lihat Iya. nggak mikir. Ternyata ngevlog itu susah banget. Kita harus susun skrip, kita harus susun jadwal besok ngevlog ngapain. Ya ternyata itu doang konsisten. Iya, Dan konsisten. itu ada di saya sekarang ya. Iya. Tapi konsistennya udah berubah nih, bukan musik lagi. Tapi nggak sih, asal konsisten apapun sih oke. Kita kembali lagi ke awal mula nih. Pertama kali kalian suka musik tuh kan dari kecil udah pasti kan. Itu awal mulanya tuh gimana sih? Kapan pertama kali itu kenal musiknya? Misalnya ada jiwa ingin kenal musik gitu. Awal ceritanya itu gimana? Siapa dulu? Ya saya paling depan dong. Kalau aku sebenarnya karena papaku juga ada studio dulu kan di rumah sambil ngajar juga kan. Jadi tuh sering mukul-mukulin drum mulai juga Oh, dulu. jadi papa yang awal Iya, kali bikin musik tapi ya? kalau yang beneran suka tuh malah SMP. Karena di situ kan kita tahu kalau kita main alat musik tadi, oh teman kita senang, kita jasa. Di situ jadinya. Kalau dulu tuh karena apa? Main musik tuh aku malah dipaksa dulu pakai pekat tuh kalau nggak latihan. Aku senangnya main bola di Itu Unpad belum kan dijawai ya? karena kebetulan waktu itu ada lomba seni musik. Karena sekolah tahu, wah ini rumahnya ada studio, bisa main gitar nih ikut lomba ke Jakarta gitu kan. Aku nggak bisa apa-apa. Nah itu dan tahu sekolah musik di Jawa pun gara-gara ikut lomba itu awal mulanya. Jadi dipaksa kalau aku misalnya pergi keluar main bola apa, pokoknya sudah di depan rumah aku pakai pekat. Pokoknya harus latihan penjarian aku yang buat dilombain. Tapi dengan kerasnya papa aku kayak gitu, aku dapat juara 1 kan di Jakarta Nasional. Abis itu tahu, oh ada sekolah musik. Makanya itu dari SD itu sudah kebayangan kalau lulus SMP mau sekolah SMA di Jogja gitu. Hebat banget didikan papahnya ya. Iya. Bisa berubah dari Jadi bola gara-gara ke kayak terjebak sebenarnya sih. Kalau menurut aku. Terjebak. Terjebak dalam kebahagiaan. Nah, kan ada yang terjebak Jebakan dalam kenikmatan iya. gitu ya. Dan emang dulu sekolah musik itu Jogja ya saya. Sekolah musik Ya. malah di Jogja juga. Dulu aku tuh juga sebenarnya pengennya ke Jogja, sekolah musik atau apalah berhubungan musik, tapi malah nyangkut Jakarta nih karena ada. Padahal sekolah musik pun aku pengen jadi kayak anak band. Tapi ternyata sekolah musiknya tuh klasik. Makanya itu dulu kan aku juga nggak kenal banyak instrumen orkestra apa kan. Nggak tahu. Pantes kamu romantis banget gitu ya Terus, kayaknya. Gitu ya? Gitu. Orang Kok tahu sih? Seniman pokoknya romantis. Jangan. Kalau dari Om Rio nih. Ya. Aku kenal musik tuh kebetulan mama penyanyi kan, papa main keyboard juga. Terus nenekku tuh punya mainan piano gitu, Casio dulu mereknya Casio. Ada angka-angkanya gitu ditulisin. Terus kalau di Alkitab tuh di belakangnya tuh pasti ada buku lagu tuh, buku lagu Wah. dengan tangga nadanya, Iya, iya. dengan not angkanya. Ya udah aku suka main-mainin lagu itu di situ gitu. Ya akhirnya karena papa lihat aku suka dikursusin sama Om Gere waktu itu, Om Gerhard Gere. Terus cuman setahun akhirnya aku dipindahin Di ke umur Zoo berapa Musik. tuh, Kak? Oh iya, di umur kalau main-mainnya keyboard itu udah dari umur 5 tahun. iya 5 tahun lah, Tahunan. udah 5-6 tahun tuh udah main keyboard itu. Terus yang mulai kursus beneran tuh di umur 9 tahun. Sama lah Mariani, 9-10 tahun ya ini. Orang kita satu sekolah musik, satu. Sama-sama. Hmm. Kalau Dari aku kecil dari dulu The Move It itu tahun berapa ya? Ya band segitu, itu? 99. Nonton. Belum lahir ya. 98, 99. Pokoknya ngeliat di TV, ngeliat dia main drum, ada Black Kaleng Kongguan ya. Kongguan tuh kan Di Mofet apa? endorse kita dong, Kongguan loh. Jadi Kongguan itu black ya, kita bilangnya black. Kaleng. Black Kaleng itu kita pukulin apa, berisik di rumah apa. Ya akhirnya kalau keluarga sih nggak ada yang musisi. Kalau saya sih bapak suka musik, nyanyi bagus tapi nggak bisa ngatur tempo. Nah, jadi keponakannya yang bisa main keyboard karena dulu apa sih namanya? Organ tunggal ya. Kalau organ kan di rumah masih Iya, ada nggak tuh? organ, Itu ada ya. organ tunggal lah. Nah, kalau saya dulu ya karena suka ribut itu akhirnya dibelikan drum, Nah, itu tapi dia. sunat dulu.
Jadi disiksa dulu guys, lu disiksa dulu gua nih. Umur berapa? Kelas 6 SD. Anak SD, oke. Umur 17 tahun ya kelas 6 SD. 23. 10 ya, anak SD 11 tahun. 11 tahun lah. Baru disunat. Ya anggaplah. Bukan pokoknya naik kelas 6. Naik kelas 6 SD. Aku kelas 4, dia kelas 5 Kelas kelas 5, 6 ya. Tapi kan rata-rata biasanya kalau anaknya suka musik itu kan dari bapak ibunya. Kayak aku kan mamah nih, juara-juara nyanyi gitu kan. Pasti ke anaknya nyanyi juga, tapi bisa ya dari dia yang bapaknya memang kemana, anaknya tuh kayaknya kamu sama kakaknya aja ya suka musik ya. Ya itu tadi karena musik itu enak ya. Enak didengar. Bisa gitu. Makanya saya tuh suka ya dengar kalau kayak Om Andios, Om Rio tuh kalau main klasik pengen gitu. Pengen tangan kita Jiwai tuh. datang dengan sendirinya ya. Kalau ini kita kan dari orang tua nurun gitu kalau Rio kan kalau main datang begini nih. dengan- Iya. Iya. Andios kan kayaknya enak ya. Kayaknya Kayaknya lebih enak lagi gini Iya. doang jadi bunyi. jadi Andios ini kan sekarang jerigen ya. Jadi dia dirijen ya. Iya. Jadi enak gitu musik klasik ini wah. Jadi kalau ketemunya dari TK ya? Enggak. Dari sekolah musik. Sekolah musik. SD. Oh, dari SD. SD sama semuanya. Kalau aku ketemu mereka ya pas SMP. Oh, pas SMP. SMP. Oh. Ya, Jadi SMP. aku kelas 1, Rian kelas 2, dia kelas 3. Aku 3 SD, dia 1 SMP. Udah ya. Jadi ini paling muda ya guys. Ya udah. Ini paling muda di antara kami yang Tapi tua-tua. dulu nggak ada kepikiran pengen main band bareng ya kalian ya? Kalau dulu mas siapa yang ngajak aja sih? Iya. Iya, Ya kayak perpisahan, misalnya main perpisahan SMP tuh bisa 6-5 band, 5 sampai Iya. 6 band main. Main semua ya main. Iya, iya. Main. Collab. Collab. Bukan collab ambruk ya, maksudnya kolaborasi gitu. Jadi perjuangannya dari dulu pertama kali berjuang bareng-bareng tuh di tahun Yang Lah 2000-an lah ya. Ya, dulu. Ya, dulu. 2000-an soalnya 2003 ingat banget aku tuh mulai ke SMA kita 2003. pas yang les itu ya? Enggak. Ya pindah ke Jogja aku 2003. Nah, itu SMA. Dan pokoknya kan 2000. Oh, udah tua ya saya. Udah tua ya. 2023 masuk pengalaman tuh. Oke, awal mula perjuangan kalian tuh di kelas bareng-bareng nih yang bener-bener bareng-bareng gitu. Enggak. Sama-sama merintis gitu tuh di Itu sih kalau aku lulus SMP. Lulus SMP. Kalau dia sih lulus SMA ya. Oh iya iya. Oh iya Makanya kan dia kan kalau pas kuliah ke Jakarta Si itu Om ya. ini yang barengnya ke sana ya waktu zaman band Staccato itu Iya, ya. kebetulan 2009 sebenarnya itu aku udah 2 tahun lebih dulu keluar kota. Ya. Ke Jogja ke Malang tadi. Terus ya pas mereka ke Jakarta itu di 2017. Betul. 2017 akhir. Jadi Aku ingat. Jogja aja aku nggak tahu loh. 2000. Padahal Iya, padahal dia di Jogja. 2007. Oh, 2007, sorry. 7. Iya, 2017 SMA. Iya, lulus SMP. Aku nggak SMA malah. Ya. Jadi lulus SMP tuh udah langsung keluar gitu. Musik lah gitu ya. Keluar. Jadi ini benar-benar musisi yang all Iya. out. Jadi dia Hebat, salut. meninggalkan. Enggak, Ya. Tidak tinggalkan sih. Iya. untungnya konsisten. Kalau nggak konsisten dimarahin, udah nggak sekolah, nggak jadi apa-apa katanya. Tapi kalau kita lihat flashback ya. Flashback itu Spek. kalau orang bilang bahwa kamu sekolah yang tinggi akan jadi orang nih. Itu kan kata orang tua yang melihat orang lain yang Sudut pandang kebetulan di sekolah tingginya dia berhasil. Tapi kan tidak semata-mata kita tidak menghargai yang Ya, ya, hanya ya. kayak saya mungkin lulusan hanya doktor gitu kan. Ya maksudnya sama aja gitu. Ya. Mau lulus SMP, lulus SMA, Jalannya sudah. lulus seni tari apa? Tadi apa? Di musik. Oh iya, seni musik sampai jadi dirijen yang Iya, mantap. Jadi ya benar-benar niat kita aja lagi, niat Ya, kita benar. yang Iya. lu mau ngapain nih tujuan Iya, hidupnya nih. niatnya terus set itu goalnya itu kemana ya konsisten di goalnya itu ternyata itu doang gitu. Mau banyak banget teman-teman yang pintar ternyata sekarang cuma di rumah Iya. apa gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang nggak sekolah tapi pintar juga gitu. Banyak juga. Nggak sekolah tapi pintar. juga kayak gua kan nggak sekolah tapi pintar. Oh, Pintar banget loh ini. Oh iya betul. Betul, luar biasa. Betul. Sekolah cuma nggak habis. Tapi dengan ini jangan sampai menjadi contoh orang lain jadi malah sekolah. Ya. Makanya niat, maksudnya tergantung niat dan tujuan tadi goalnya. Misalnya, gue pengen sekolah nih gitu.
mau jadi apa? Mau jadi dokter ya? Jadi dokter ya harus sekolah. Masa nggak sekolah gitu kan? Nah, mungkin dokter Dia itu udah abal-abal. sekolah sebenarnya, tapi dia tuh sekolahnya tuh enggak yang kayak harus masuk Ya. jam 1 enggak. Dia Nah, sekolahnya dari iya, kehidupan sekolahnya kan langsung, ya. dari ketemu orang itu tuh sebenarnya belajar. Bukan akademisi. Bukan Ya. akademisi. Nah. Jadi sekolahnya tuh real life. Ya. Ya. Iya. Nanti kalau misalnya orang dengar, wah ini nggak sekolah bisa sukses, ada yang dia nggak sekolah tapi dia di rumah nggak tahu ngapain. Iya, Nah, tapi itu nggak yang salah. sekolah. Bisa, Iya, iya. Dia nggak sekolah tapi sudah tahu dia tujuannya. Oh aku main musik, aku gini, terbawa sama proses jalan yang diceritain Ya. tadi kan. Betul, Dia betul. ketemu orang yang selalu pas dengan dirinya. Ya, kebetulan untungnya ya. Jadinya di situ gitu lah tolak ukurnya. Jangan sampai nanti orang dengar, wah aku pengen kayak Rio. Nggak ada. Sekolah kan jangan. Berarti kalau ada yang terjadi gara-gara dia nih. Jangan harus ada goalnya gitu. Nah, ya. Lu mau jadi profesor, ya sekolah. Betul. Nggak mungkin jadi profesor nggak sekolah. Tapi kalau pengen jadi musisi, ya pikirin dulu musisi ntar ke depannya potensinya apa, ininya apa. Ya kalau musisi sih nggak harus sekolah. Kalau emang musisi nggak harus sekolah. Jadi Tapi- yang dicontoh semangatnya, bagaimana cara dia mengatasi ininya. Kan mungkin ada juga yang mungkin nanti ada yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kenapa karena keadaan. Oh melihat, wah Rio aja kayak gini ya. Maksudnya itu loh, maksudku poin-poin dari Yang paling penting sih dari setiap tujuan, dari setiap goal itu pengenalan diri sendiri Nah. gitu. Sebenarnya kita harus sadar diri bakat gue di mana, kayak Rian tadi. Oh bakat gue bukan di musik, ya gue alih dong. Ya gue berarti harus berpendidikan yang lebih tinggi agar gue bisa sampai sekarang gitu. Kalau Rian kan begitu. Ya pengenalan diri. Jadi lu harus kenal diri lu dulu sendiri, baru lu ngambil keputusan. Nah. Tentuin goalnya, jangan sembarangan. Gue pengen jadi penyanyi, tapi Ya. suara lu jelek. Aduh, itu yang aku tunggu. Enggak sebenarnya gitu ya. Itu yang saya tunggu guys. Banyak yang suaranya jelek, pede banget. Pede banget. Kayak Tapi siapa gitu ya? ya kayak gue ya, gue nih dihina-hina istri ya kalau nyanyi. Oh, masa sih? Ya, Masa sih aku kehina kamu? kamu istriku ya? Sorry. Oh, jadi gue dihina, ya kamu tuh nggak cocok nyanyi ini. Tapi kemarin waktu kita lomba gue juara 1 guys. Aduh, ada di vlog gue itu. Berapa pesertanya? 23. Oh 23. Ya, Kirain lumayan. 2. Dia nggak nonton. Nah, tapi kan kalian belum nonton tuh yang gue nyanyi, itu takutnya di Oh, itu keren copyright. banget. Itu luar biasa Keren pokoknya. banget. Nanti harus nonton vlognya RR Entertainment, ada vlog dia juara 1-nya. hanya di channel itu kan. Siap. Tapi dari pengalaman kalian kan dari dulu nih, pernah nggak sih ngebayangin bakal sukses ini gitu? Ada nggak sih pengalaman yang aduh aku ganti alih aja deh mau kesana deh, ada nggak sih kayak cerita pengalaman pahitnya gimana? Kebayang nggak sih sampai sekarang bisa gitu? Kalau yang pengalaman pahit sih pasti banyak ya, apalagi kalau musisi ini kita tuh harus bisa tahan lapar. Maksudnya Ya, tahan itu. lapar tuh kadang gini, misalnya kita dapat bulan ini job cuma sekali gitu kan, nah bagaimana ngatur. Terus kadang ada job yang misalnya nggak sesuai hati, karena musik ini kita nggak bisa main asal terima main. Kalau kita misalnya nggak asal terima main, misalnya oh di sini di tempat A main, di tempat B main, tempat C main gitu kan. Tapi sementara pas kita tempat B ini ada yang sesuatu nggak sesuai di hati, kita tetap main. Nanti kita malah memberikan sesuatu, menyampaikan musik yang salah. Orang menyampaikan, oh ternyata musik kayak gini. Itu loh yang nggak mau. Jadi maksudnya tahan lapar itu dalam prosesnya kita harus bisa memilah itu dan tahu nggak rakus gitu loh. Itu sih, makanya kayak Rio sendiri kan bilang dia sudah melewati proses itu, dia sampai bukan harus main band sini, enggak, dia sudah mulai memilih. Dia sekarang dia nikmatnya juga di belakang layar kan, belakang layar dia tetap main di luar itu cuma buat kepuasan hatinya dia. Oh aku harus manggung di sini gitu. Wah itu tuh melampiaskan hatinya yang Fana. hatinya yang panas. Nggak panas juga. Ya, jadi nggak asal bilang gitu. Jadi yang dulu kita merasa asal main di sini sering main keren tuh sudah Ya, Bukan lewat. ininya ya, gitu. ya. Transisi. Di masa dimana proses gitu main musik tuh cuma mendengarkan musik tuh, diam tuh adalah musik loh ya. Ya. Diam itu ada musik. Makanya kalau di musik klasik tuh not balok itu ada part itu kan kita bagian emang harus diam nggak main, kita ada birama istirahat namanya. Misalnya 8 ketuk istirahat kita main. Kalau kita bunyi di sesi itu, kita suara kita nggak diperlukan, kita mengacau isi dari musik tersebut. Makanya diam itu juga sebenarnya adalah Pinter sekali. Woi, tepuk tangan guys. Nggak salah ya bisa punya mereka nih weh. Berarti kepikiran nggak bakal sampai sekarang gitu? Lo nggak kepikiran sih Putus malah. asa nggak gitu? Putus asa ya pastilah tetap, apalagi ketika misalnya kita sudah merasa kita mampu main ini, kita nggak ada wadahnya. Dulu kan di Kalimantan tuh kelemahannya kita nggak punya wadah kan. Kita mau tempat apresiasi di mana sekarang ini dengan zaman internet Ya. bisa sebenarnya wadah buat semua orang. Jadi gitu. yakin bakal di musisi sampai sekarang gitu. Ya. Oh. Kalau apa? Karyo gimana? Kalau sesukses sekarang, Kepikiran nggak gitu?
Aku sih optimis bakalan jadi orang yang sukses gitu. Cuman larinya kemana aku nggak tahu. Cuman aku punya target, aku pengen sukses di musik gitu. Cuman kan musik kan luas banget ya. Ada yang pengen jadi kepikiran sih. Bukan kepikiran itu jadi goalku, dan goal itu harus mati-matian aku belain gitu. Harus bela-belain, harus nuju gitu. Optimis sih. Agak optimis. Pikiran. Perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa. Lu nggak tanya gue. Ya emang kepikirannya Belum dong, lu sabar dulu ini. kepikirannya sih Belum, tar dari dulu dulu. emang suka aransemen musik. Ya. Kepikirannya jadi produser. Oh. Ya, emang kepikiran jadi produser. Aku kalau jadi produser ya emang gampang ya sebenarnya kayak gitu di Jakarta tuh ya. Gampang kalau sudah kita tahu gimana prosesnya. Gampang ya, gampang Iya. sebenarnya. Enggak, sebenarnya tuh kan orang aja yang suka beda-bedain kelasnya, ini kelas produser baru, ini kelas produser. Padahal produser ya produser. Nggak ada baru, apalagi zaman sekarang nggak ada. Semua yang berkarya semua sekarang anak-anak muda, gila. Anak-anak muda sekarang tuh malah lebih banyak berkarya daripada yang tua-tua. Jadi sudah nggak ada senior junior lagi gitu. Yang dibilang sukses tuh kita udah nggak tahu, tergantung balik masing-masing lagi gitu. Sukses lu semana, sukses Ya. lu Kalau semana. ukurnya, Kalau ukurnya udah beda-beda. Tapi kalau untuk jadi posisi aku kayak produser sekarang, nggak cuma aku yang bisa, banyak banget yang bisa. Gitu. Gampangnya maksudku gitu. Cuman tergantung Penilaian preset. boleh banyak produser, tapi ya itu tadi orang yang menilai aja lagi ya. Iya. Iya. Yang bedain orang Ya, kan pengalamannya. Betul. Terus balik layarnya, masa lalunya, Iya. skill juga sih balik lagi gitu kan. Kalau mereka berdua memang ya saya akui lah kalau di dunia musik Makasih Tuhan. gua nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Kepikiran gak sih bisa sampai sekarang? Kalau saya dulu prinsipnya satu, mungkin beda ya sama Om Rio atau Mas Yos. Saya dulu dari SMP sudah cita-cita jadi eksekutif muda. Saya nggak tahu eksekutif muda itu apa. Waktu itu saya nggak tahu bahwa eksekutif muda adalah model kayak apa ya, kalau bahasa gaul tuh CEO ya. Export. Apa sih? Ya, businessman lah. Businessman. Jadi businessman dari muda gitu. Makanya tadi balik lagi, kalau saya di musik saya sudah maksimal, saya sudah mentok manggung di mana-mana, saya hanya dapat nilai lucu. Mas Rian ini lucu, Ya. gokil gitu, asik gitu. Jadi bukan Mas Rian ini mainnya Keren. enggak, maksudnya skillnya tanggung, Iya, iya. tanggung ya. Kalau mainnya keren, karena kalau saya main pasti simbal terbang, Oh. snare sobek, Harus bertaburan. kick drum gitu ya. pecah. Dan dulu kru saya ada itu, ajudan saya juga pernah jadi kru saya. Pernah saya main, tangannya saya pukul berdarah. Ini Siapa dia nyamuk? orangnya. Nyamuk? Ini dia Om orangnya. Aan, ada Om Aan juga. Om Nyamuk pernah juga kepalanya kepentok. Tadi sampai mana ya? Ya, Oh ya, kesuksesan. Makanya saya beralih bahwa gua nggak bisa menghasilkan buat diri sendiri di dunia itu. Makanya saya terbang ke lain, bahwa saya akan balik lagi ke situ ketika gua sudah mampu. Oke, kita siap di produser. Oh, Nah, pantas sekarang manggil-manggil. Kalau udah mau produksi musik berarti udah berhasil loh. Sip. jadi kenapa hadir kenapa Itu hadir yang kamera satu tolong di box, masukin box lagi mau aku bawa. kenapa hadir RR Entertain itu sudah, kalau gua pengen jadi vlogger, jadi bohong ya kalau seorang vlogger, konten kreator tuh, gua dulu cuma punya uang 100.000, bohong. Ini gua jalani ya, artinya kita coba dari awal bahwa kamera mahal, relatif ya, untuk Iya, tipenya iya, iya. relatif. Cuma kami kebetulan pakai Sony Alpha ya. Toko Sony Alpha. Terima kasih Dok. Sony Alpha, toko DOS itu kebetulan ada di mana tokonya? Jakarta. Cideng ya, di Cideng kalau nggak salah. Bantu Ah. kami mana? Ah. Jadi kita beli kamera, dan saya sebelum beli sudah lama ya dulu. Jadi hadir vlog ini karena setiap momen apa? Mungkin si Genesis Epan ya, itu ada satu leader saya itu. Dulu, Om Epan, tolong dong video ini momen kebahagiaan. Pertama kali di vlogin sama si Mas Wahyu Suara Hujan, dulu dia juga masih belajar-belajar. Oh, daily vlog awalnya. Ya, daily vlog itu anak saya si Argia yang pertama, ulang tahun yang ketiga tahun ya Mas ya. Itu di videoin kok hasilnya sinemanya bagus gitu ya. Wah, asik nih, kreatif.
Terus lagi acara ulang tahun, terus Epan lagi panggil, ini menghilang si Wahyu sama temennya Adit Whitehouse itu. Adit Whitehouse, thank you. Itu Epan masuk, bawa kamera bla bla. Saya terus bayar kan. Bang, tagihan. Mahal juga ya. Isinya sewa kamera, Iya. edit, sewa kamera, edit. Ini kayaknya kalau nanti banyak uang, beli sendiri kayaknya lebih menghasilkan nih. Jadi kita udah lama ya sama Epan tuh sekitar 5 tahunan ya. Saya sama Genesis Epan tuh 5 tahunan yang merencanakannya sebelum itu sudah lama. Gia umur 3 tahun tuh tahun berapa ya? 2016. Net 2016 ya, 5 sampai 7 tahun. Ya udah Bang, nanti kalau Abang banyak uang berkabar aja. Kita boleh nggak nih kita gabung? Saya bilang dulu kan lu yesterday naik, bilang kan. Gak apa-apa Bang, ya udah gue beli deh saham lu gitu kan. Kita nggak beli saham, gue matiin sahamnya. Kita bergabung. Gitu ya. Ayo bener-bener saya tarik. Tapi kita harus cari kru lagi. Wah, saya mikir lagi, kru lagi, orang lagi. Ya nggak apa-apa lah. Kita bismillah aja ya. Artinya semua ini campur tangan Tuhan juga. Ya, kira sampai timnya sekarang berapa? 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget timnya. Tepuk tangan dong buat tim RR. Luar biasa. Wih, ada api-api nih, ada api-api. Editornya capek ntar. Ya, sehingga sampai Ya, seperti ya. ini. Jadi kesuksesan itu yang pertama seperti Om Rio bilang, tergantung kita menghargainya. Kalau orang lihat saya sekarang, lu sukses luar biasa. Punya keluarga, punya anak, semua mau dijadikan AdSense ya. AdSense ya kalau bahasanya. Jadi sukses ya, saya bisa punya banyak tim. Kami bisa saling berbagi rezeki. Ya, ya itu. Jadi sukses yang saya rasakan adalah ketika saya bisa membantu banyak orang. Nah, benar. Setuju. Membantu banyak orang, makanya kayak kami bertemu lagi nih, saya ketemu lagi sama Om Andio, sama Om Rio. Karena saya lihat, wih, sama-sama hebat nih kita nih. Yuk kita collab lagi gitu. Ya. Kita kolaborasi lagi. Kita mau bikin apa nih, proyekan apa yang luar biasa. So, nanti rahasia tuh kita. Nah. Dari tadi sih udah di awal-awal tuh banyak proyek yang bakalan ngeri kayaknya. Ya. Ngeri. Ngeri banget ya. Pokoknya nanti lu tonton deh di next vlog berikutnya. Oke, mungkin kembali ke laptop. Tapi kan itu juga ada kondisi-kondisi terpuruknya juga pasti ya untuk pencapaian sampai sekarang kan, kayak kakak-kakaknya bisa diceritain kondisi terpuruknya itu apa dan cara mengatasinya tuh apa. Kayak ini kan dulu kan pernah jadi apa ya kan, awal-awal mula tuh terpuruk banget Terpuruk sampai yang mana dulu? Terpuruk di musik. gak punya duit Oh. misalnya, atau udah stuck Ya. aja gitu. Itu cara mengatasinya gimana? Ya satu-satunya masalah orang merantau tuh pasti nggak punya duit. Terpuruknya pasti itu dah. Terpuruk banget ya. Dulu saya tuh memang dari zaman merantau sudah berniat bahwa kalau gua ketemu teman-teman satu kampung di sana, kalau mereka nggak bisa ibaratnya makan, kita harus bantu. Saya selalu berpikir itu, dari mana nih ya Allah, saya harus ada duit nih. Mungkin kayak Rio dulu, Mas Andios, kita bisa makan bareng tuh luar biasa loh guys. Jadi namanya kita duduk di warteg yang hanya sepiring dulu berapa sih, 8.000, 10.000 itu mahal ya. Karena kita nggak jelas produksi musik, nggak ada yang ngasih duit, ya kan? Bikin konten nggak ada yang ngasih duit, nggak jelas gitu dah. Dulu ingat biasanya makan ada tempat makan Chinese food gitu, makan kita cuma pesan telur dadar satu, Iya. Puyong hai. puyung hai, sama capcay satu, capcay kuah. Bagi 4, Bagi 4 orang. bagi 5. Iya, Itu kita ngerasakan sampai ya. segitunya. Yang paling parah adalah waktu itu ternyata libur Desember. Libur Desember, aku kan numpang mereka kan di Jakarta kan. Aku benar-benar nggak punya uang, numpang mereka di kosan mereka. Tiba-tiba mereka pada pulang Desember. Aku sebulan sendirian di Jakarta, kurang ajar ini gimana. Akhirnya sempat nggak makan 3 hari. Nah itu. Nggak makan Pedih. 3 hari, akhirnya ada teman yang bantu. Aku bilang, aku pinjam uang dong, nggak makan 3 hari. Lu yang bener lu, kalau nggak bilang lu gila lu, sampai gitu-gitunya. Ya banyak banget sih masalah yang kayak gitu-gitu kalau ngerantau sih. Ya. Pedih. Kayaknya emang harus ngelewatin kayak gitu-gitu biar Tapi dia- kalau biar sekarang tahu. bukan dianggap suatu penderitaan apa masalah, malah itu suatu jadi merasa Ya, proses. wah, Proses. dulu emang harus Evaluasi Proses terus. kan karena sudah melewati itu. Jadi setiap harinya kita evaluasi terus bahwa hari ini gua mampu di sini. Ya. Besok gua harus lebih dari ini, tapi tidak melebihi ini ya, maksudnya batasan yang Iya, kita iya, mampu. yang nggak berkelebihan, Ya. nggak berlebihan. Masuk akal lah.
oh hari ini bisa makan sehari 3 kali, mungkin besok sehari 2 kali karena diet. Bukan nggak bisa beli makan. Diet karena saya memang dari dulu subur ya. Bukan dokter subur. Gemoy, kata orang tuh gemoy. Apalagi Jogja ya. Wah, Jogja murah. Murah-murah nasi Jogja murah, kucing. tapi penghasilannya juga murah. Iya benar, serius Jogja itu. Jogja tuh serba murah, enak banget. Harga teman semua lah. Tapi Mau kerjaan umum pun kayak gitu. Pekerjaan juga harga Iya. teman. Makanya Mas Andios ini dari dulu badannya begini-gini aja guys, karena dia sangat-sangat pinter nabung. Jadi lebih baik dia nabung daripada makan. Kalau kata teman-teman saya kalau udah nikah baru aku kagak gemuk. Ini Ya. kan berisi nih kan udah nikah. Ya, Iya. ini luar biasa loh. Nikah dong. Dia bisa tembem ya dulu, aduh mata celong, belum sikat gigi sudah main klasik enggak deh. Peng seng 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 seng, kita di sebelahnya cuma aduh anjay nih orang keren banget gitu. Mau aku peluk dari belakang bukan muhrim. Nggak mandi. Jarang mandi guys, ini memang jarang mandi tapi Tapi bangun kalau di tidur. Palangkaraya harus mandi, Ya. lengket banget ini boy. Sehari 3 kali ya. Betul, betul. Ini udah lengket banget, udah menyakap. Jadi kalian bisa ceritain dong pengalaman yang paling wah banget menurut kalian selama project sampai sekarang itu apa? Satu aja. Kamu Yang apa? benar-benar berkesan. Pengalaman yang paling wah di dalam proyekannya gitu. Iya, kalau ini kan Dalam dunia bisnis. Ya, ini Oh, bisnis. dalam dunia bisnis. Ini bisnis dan musik ya kan. Kalau ini di dalam musik sampai sekarang kan, itu apa tuh project yang paling membekas di hati gitu misalnya? Silakan. Termegah gitu kan, maksudnya paling wah ya. Iya. Jadi menjalani hidup yang anjir hari ini keren banget nih gitu nah maksudnya. Atau enggak, aduh aku ada project ini nih, aduh seneng kayak gitu. Kalau aku ya, kalau aku pernah ngerasain masuk ke rumahnya Mozart, Mozart. merasakan Di mana tuh, Mas? Di Wina, Austria. Austria. Main ke sana jadi merasakan memang dari ketika main tuh aku baru tahu ketika sampai sana, oh ternyata Mozart itu main musik karena emang lingkungan tuh begitu pengaruh. Lingkungan di sana tuh begitu hening. Orang hari Minggu, malah tuh karena hari Minggu itu emang khusus buat keluarga kan di luar negeri. Tapi ketika selain itu, nah serame-ramenya pun tidak ada kayak di sini. Di sini kan motor ngeng, di sana nggak ada. Jadi keheningan kita berkarya, wow, suasananya perbukitan apa. Jadi walaupun sesama tetangga tuh cuek-cuekan di sana. Di hari Minggu itu. Di hari Minggu. Enggak hari Minggu hari apa aja. Serame-ramenya di Jodol Padat, orang kan di sana jarang pakai kendaraan pribadi karena kereta bawah tanah. mengganggu ya. Oh. Kan. Jadi lebih konsen suasana untuk ininya. bangunannya itu pun Senyap-senyap lah. Oh. Jadi suasana untuk bermusik apa? Apresiasi ketika aku cuman cek sound main kacau lah kan terluput, ternyata ada beberapa orang yang nonton, wah ketika aku selesai tepuk tangan, ngasih apa apresiasi. Jadi ketika kita sebagai musisi itu kan merasa wah kalau kita di sini kan ngomong Gengsi, apa, mau tepuk tangannya gengsi gitu kan. Ngapain gitu kan, kalau di sana tuh apresiasi. Terus ketika masuk ya pas hari aku main itu, biasanya kalau main di Indonesia adalah suara orang batuk, krecek, suara musik ngek, suara HP ceteng. Di sana ketika aku naik panggung, ceding, hening kuping kita tuh kita sampai ngerasain Dapat napas kita tuh loh. ya. Di ruangan gedung konsep. Aku bangke Dek, gitu kan. Iya, aku hirup suara. Jadi tuh mereka apresiasinya padahal itu sudah zaman di mana HP sudah ada. Kemarin 2018 itu aku. Nggak kayak tadi ya lagi podcast bunyiin phone. Nah, gitu kan. Maksudnya distrak sama Iya. seperti itu nggak ada di sana. Wah, jadi tuh suatu yang aku alami gitu-gitu. Oh, di musik tuh gini banget lah, berkesan banget buat aku jadi bisa tahu gitu kan. Ya, ngebuka pengetahuan ini baru banget, ternyata. pengetahuan baru ternyata. Oh, segininya apresiasinya begini mereka ketika nonton ke tempat kita nggak bisa. Berarti project paling wahnya waktu itu pada Austria. saat Di Austria. Di Austria. Bukan project sih maksudnya. Pengalaman ya? Pengalaman dalam Pengalaman lah, bermusiknya tuh lah. Pengalaman. Kalau project yang berkesan yang lebih banyak duitnya sebenarnya berkesan banyak kan ada. Tapi yang kita ingat Dapat ke hati gitu. Paling iya. wah lah. Paling Terus wah bisa ya. kita membuka pikiran, oh ternyata di musik tuh kayak gini gitu kan. Orang pikir kan Mozart itu aja, orang pada tahu setelah dia 30 tahun setelah dia meninggal, setelah dia meninggal lagu-lagu. Baru terkenal ya. Karena dia di ini ya. Hidupnya dia juga susah daripada yang kita alamin tadi. Di Iya. Jadi Intimidasi suksesnya ya. Mozart tuh bukan dari duit ya, tapi suksesnya dia setelah dia ini kan dikenang sama Iya, orang. karya-karyanya itu gitu. Kalau Kak Rio, Aku kopi pengen dong, berkesan ya. Kopi bentar, sorry. Aku semua berkesan sih karena banyak impian-impian yang ternyata satu-satu kebuka gitu, berkesan. Jadi semua waktu satu pintu kebuka itu udah paling berkesan. Pintu kedua kebuka berkesan. Semua punya kesannya masing-masing sih. Misalnya dulu aku pengen ngerantau ke Jogja. Aku tuh pengen ngerantau, pengen main musik sama artis-artis gitu Ya, kan. betul. Cita-citanya gitu. Ternyata artis-artis nyamperin aku. Iya. Main bareng gitu ya udah terus
aku pengen main sama Pai Burman deh, produser nomor 1 waktu itu kan. Ternyata sekarang kerja bareng. Aku pengen main sama Ahmad Dhani deh. Aku ini ternyata pernah main. Aku pengen banget aransemen lagu-lagunya Bunda Maya Estianty deh. Ternyata sekarang aku sering banget aransemen. Maksudnya banyak, setiap pintu itu punya kesannya masing-masing gitu, dan ternyata dengan konsisten gue bisa gitu, dan ternyata dengan Tuhan juga sih bantu ya pasti. Aku tuh ngerasa Tuhan tuh bantu banget. Ya, campur tangannya lah. Campurnya tuh gila, kuat banget. Semuanya tuh kayak tak 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 tak. Sudah tertulis. Selama gue mensyukurin apa yang pernah gue jalanin gitu, jadi kayak ngerasa lempeng. Semuanya berkesan. Jadi cita-citanya ingin main bersama siapa itu goalnya tercapai goal. gitu. Wah banget. Berarti ntar lu ajak gua ya ketemu Ahmad Dhani. Nge-vlog Pak, boleh. kita bisa nge-vlog bareng sama Bunda Maya. Sekarang dulu kan waktu kecil dengerin Vina Panduwinata terus. Mama kan dengerin Vina Panduwinata. Sekarang aku musik direkturnya Vina Panduwinata. Jadi setiap konser, setiap rekaman aku musik direkturnya, dan aku yang ngarahin Mama Ina, vokalnya ke sini ya, nyanyinya kayak gini ya. Sekarang malah kayak gitu. Woi, tepuk tangan guys. Upload ya luar biasa. Itu semua yang dia ceritain tuh aku ngeidolain banget soalnya. Jadi aduh. Iya, jadi kayak banget, satu-satu beruntung gitu. Tak, 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 banget. tak, 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 tak. Kamu Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, mama Vina sih lebih ke tetangga. mama. Jadi kan anaknya kan sering denger mama nyanyi Vina, jadi aku tahu banget Vina Panduwinata. Lagu-lagunya juga kan Iya. banyak di ini juga kan sampai sekarang juga. Ya luar biasa lah, artinya titiknya titik wahnya itu beda-beda Iya, ya. banyak banget semua Banyak uang. banget, Ketika di mana yang menurut kita itu yang kita nikmati, yang mungkin kesempatan tuh kan nggak bisa diulang ya. Iya, benar. Makanya kalau ada orang ngasih kesempatan, coba lu sama ini nih, udah ada pintu nih, maksudnya. Iya. Coba lu bikin ini nih. Gitu ya. Nah, itu. Dan aku orangnya nggak pernah ngejar. Aku tuh pemalas. Aku jadi semua kesempatan tuh kayak dikasih gitu, kayak datang. Aku tuh pemalas. Rian tahu sendiri lah. Emang talentanya bagus kan dia. Malas aja begitu ya? diakui gitu. Malas aja, amat Jadi pemalas. orang tuh ngejar, dia juga ngeliat talentnya juga gimana. Tapi satu guys, Jangan ditiru malasnya. jangan ditiru malasnya. Dia konsisten Ini gua belajar keep terus dulu gitu nih. ya Mas ya. Belajar gitu ya. bukan males. Ada orang yang ngejar bola kan, kalau aku tuh orang yang agak nyaman di comfort zone-nya Banyak aku. peluang. Gitu. Kalau aku tuh nggak suka yang jalan sana kita cari peluang, nggak kayak gitu. Ya beda. Peluang. Kalau udah datang kayak sendiri. gitu mungkin rumahku dari Pondok Indah 5 kali. Ya, kalau gua pengejar bola orang. Iya, beda-beda. Kalau pengejar apa tadi? Wah, yang paling wah. Ya, yang paling berkesan entah kerjaan, entah di dunia musik. Kerjaan aku pengen tahu entah tentang apa, dunia bisnis semua soalnya gitu. nih. Ya, Kalau yang dunia paling musik udah wah. bosan. Kalau dunia musik sudah ya, nggak usah dibahas Udah ya. bosan lah udah. Kalau dunia kerjaan tuh paling wah, yang pasti kita nggak bisa sebut judulnya ya. Cuma saya sebut bahwa di dalam dunia kerja gue itu, di situ ada level nilai project. Oke. Pasti yang paling top adalah lu bisa dapat project terbesar nilai angka berapa. Dan itu bisa saya capai di umur yang muda ini gitu. Kurang ajar. Kasih tepuk tangan dulu. Ngiri gua anjir. Makanya ya tadi itu tadi Itu nggak kebayang ya, nggak bakal kebayang. banyak Jadi sekian, namanya gitu, project ternyata. mungkin di angka Bisa. 100.000 kah gitu Iya, kan, iya. 200.000. Iya. Bisa sampai Ya pokoknya di peak-nya ya. Iya, ada. Luar Dan biasa. itu masih belum puncak. Artinya dan selalu dikasih cobaan tadi, rintangan tadi. Oh, dinilai yang begini rintangannya ini. Itu adalah ujian. Iya. Lu lulus naik kelas 2, lulus naik kelas 3. Betul. Saya dikasih lagi yang ini lulus. Kasih lagi yang ini lulus. Kasih lagi yang ini lulus ya. Mudah-mudahan sih apapun yang dikasih dari Tuhan itu artinya tidak semua orang bisa diuji ya. Iya, betul. Iya kan? Tidak semua orang bisa diuji. Alhamdulillah gue terpilih. Tim-tim yang agak lulus Iya. ya. Lulus ujian jadi terus diangkat derajatnya. Ya alhamdulillah semua itu berkat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, doa orang tua kita, doa istri dan anak, dan doa tim-tim gue yang ada di dalam perusahaan, di luar perusahaan. Mungkin tetangga atau kru semua akan doakan. Mendoakan. Jadi ketika kita sudah sampai ke puncaknya, jangan pelit. Nah, kita harus sering-sering, bukan poya-poya, bukan royal Iya, juga, iya. maksudnya ya bantu dong ini, tapi yang masuk akal. Kita Iya. bantu yang masuk akal. Karena apa? Saya yakin, saya dulu sering ditipu ya. Ternyata ditipu itu gantinya bisa sampai 20 kali lipat. Oh iya. Jika kita ikhlas. Kita ikhlas. Saya pernah ditipu sampai 500 miliar. Dan orang kok santai.
kita nggak bicara songong ya di angka 500 juta, tapi Iya. ketika gue ikhlas, ya Allah, kalau ini memang rezeki mereka, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita akan dikasih yang lebih berkah dan melimpah lagi. Ya alhamdulillah sampai hari ini terus setiap harinya kita dikasih rezeki yang bagus. Alhamdulillah gue juga sampai bisa ketemu. Ini kan artinya semua ini bukan kebetulan. Iya. Jadi pertemuan kami ini kalau bahasa gue semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz guys. Itu luar biasa kan. Kasih aplaus dulu buat kita semua. Oke, harapan selanjutnya setelah ini yang akan datang. Harapan. Kalian Biasa. Harapan banyak sih ya. ya dan Menikah kalian- mungkin lah, menikah. Sudah dilakukan. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Belum. Nggak, belum deh, karya selanjutnya yang akan datang deh. Karya, karya. karya apa harapan? Ini karya. terus Harapan ini- dan karya deh, iya, harapan dan karya. Mungkin di karya atau di apa gitu. Apa ya? Banyak sih, tapi nggak masih belum bisa tersampaikan karena kita tuh kadang misalkan ada apa? Ada anu pribadi kan, punya proyek pribadi, Ego pribadi. Oh, aku pengen berkarya ini. Tapi tetap ketutup sama karena kita masuk kerjaan ini yang emang ada menghasilkan. Karena kita hidupnya kan dari situ. Oh, jadi mau nggak mau, yang ego Jalankan. kita turunin dulu. Kita ngerjain yang ini. Mungkin itu Nah, sih. egonya ini apa sih? Realitasnya ya. Kalau boleh cerita egonya ini apa nih yang Nah, sebelah sini nih? Banyak misalkan bikin karya sendiri yang misalnya pemain pakai orkestra yang apa formatnya gede sini kayak soundtrack film misalkan gitu kan. Itu kan banyak nanti aku Amin, pengen- ya. Amin. Amin. Nah. Nanti aku pengen bawa musik Kalimantan, aku kolaborasikan sama orkes ini biarkan soalnya kan gini, musik itu kayak makanan. Kita nggak bisa menyalahkan selera musik orang kalau dia nggak suka musik yang bagus. Karena emang dia sudah biasa makanan itu. Dia makan tempe tiap hari, kita nggak bisa nyalahin dia nggak suka burger. Betul. Nah, jadi aku pengen maksudnya salah satu ego pribadiku juga pengennya ya khususnya Bikin musik yang lu sendiri Ya, senang. Bodo amat yang orang lain Ah. suka apa enggak gitu. terus semua orang bisa tahu gitu loh, oh mereka teredukasi apalagi khususnya di tempat tanah lahir kita ini cuy. Gitu. Jadi lebih mendunia lah yang maunya gitu. Tanah ya. lahir kita adalah di Palangkaraya. saya Kalimantan Tengah. Luar biasa. Mungkin Om Brio lagi. Sama sih, sama aku tuh karena terlalu sibuk ngerjain musik orang sampai karya aku sendiri lupa yang buat aku sendiri. Jadi aku kedepannya sih pengen bikin karya aku sendiri solo piano entah apa gitu ya udah itu aja. Dan berharapnya sih tetap aku bisa tetap berkarya sampai tua nanti, tetap eksis gitu, tetap orang tahu. Dengan Rio Ricardo-nya gitu ya. Aku bodo amat orang nggak tahu, yang penting aku eksis gitu. Iya. Gitu. Aku tetap berkarya gitu. Harapan ini gue tambahin ya. Project next ke depan. Project next ke depan. Itu tadi aku mau bikin solo piano kayaknya, tapi perlu bantuan orkestra. Sama Kayak terus bantuan orkestra di sini, bantuan eksekutif produser di sini. Siap. Karena ternyata orkestra nggak murah, Cin. Apa? Di DM aja. kita bikin RAB. Apa tuh? Rap. Apa RAB. ya? Apa? Rap. Rencana, Oh, iya. anggaran. Oh iya. Belanja. Jangan Dia taunya nonton piano saya ya. Iya. Kalau Mas Rian sendiri Gak ada nih ini. project ke Kalau depan? ini nggak ada harapan apa? Oh harapannya, kalau itu harapan untuk diri sendiri ya. Ah. Kalau harapan gue lagi sebenarnya sih lebih pengen musisi Palangka, ayo dong, jangan, ayo dong maju gitu berkarya gitu dong. Ya, karena sekarang kan semua digital, serba digital. Sekarang lu berkarya dari mana aja, lu mau dari Kasongan, dari Ya. Sampit, dari mana, dari Bukit Rawi, dari mana lu bisa berkarya. Asal ada Nggak perlu internet ke aja. Jakarta lagi. Nggak perlu, nggak usah. Sekarang banyak banget musisi yang bukan dari Jakarta, ternyata lebih ngetop dari musisi Jakarta. Jakarta itu bukan pusatnya musisi, bukan. Lu sekarang bisa berkarya dari mana aja, bikin karya yang bagus, terus. Konsisten. Konsisten pasti Konsisten jadi. kuncinya ya. Pasti jadi. Pengen banget gitu. Pengen lihat orang Palangkaraya maju. Harapannya sih itu. Ya, nanti bisa kita kumpulkan lah. Hah? Iya. Kalau Idol tuh dari Palangka bukan sih? Iya, Kalau Idol ya? Ziva kalau nggak salah Palangkaraya. Katanya sih. Dari Palangkaraya itu dikit banget musisi yang berani nongol tuh dikit banget. Berarti yang dari Palangka yang berani nongol Andios ya. Andios aku, yang maksudnya Iya, yang Ricardo. yang di industri profesional itu kan cuma aku, Andios, Beben juga. Benny Mihing ya. Iya.
Ya Ziva kalau dia Palangkaraya bener, aku lupa Ziva dari mana sih Ziva. Ya udah itu. Sama Papakan aku tahu pernah. Ya, Papakan. Itu keren. Itu internasional juga saya dengar. Keren. Hanya masih kehitung jari. Aduh. Ada 5 satu musisi, tapi dia merangkup lawak atau ada Rian Nanggoro. Baru 6. Aduh, Papakan aku nggak tahu sih. Pernah, ya? Harus kalau lebih banyak lagi coba. Ya. Ya, harus Kalau lebih banyak. Papakan aku nggak tahu sih siapa. Oh, itu keren. Keren. Apa tuh? Terus yang siapa yang sering main kecapi itu juga tuh. Oh, si ini. Yang gemuk agak Oh, ada gemuk nih sih. Tuhan. Iya, Ya. ya baru kehitung jari lah, belum sampai jari kaki. Ya. Kalau Papakan tuh main apa? Papakan. Musik digital ya? Digital iya. Apa? IDM ya? IDM ya? Nanti dia cerita. ID Messenger. Iya, IDM. oke. Nah, kalau ini nih dari Bapak Rian nih proyek kedepannya, harapan Wih. dan tujuan. Harapannya pembangunan di Palangkaraya. Mau aja sih gitu. Kayaknya jadi gubernur. Amin. Aminin aja, aminin. Nih, doa-doa teman-teman sukses nih. Siap tim sukses. Sip. Gua di sini di teman-teman yang lain berharap jadi wali kota. Tapi kalau ibu saya sama dengan Om Rio, tanggung Ro jadi gubernur Iya, aja. itu harus gitu, cita-cita tuh jangan Ya. jangan tinggi-tinggi, jangan rendah-rendah. Tapi bokap beda lagi. Apa tuh? Presiden aja sekalian. Bener. Jadi kalau mau mimpin ya benar, kita kan dari kita mimpin jualan A, mimpin jualan B. Oh coba mimpin di Ya, ya. apa sih namanya? Kalau negara politik ya. Ya, ya. Oh mimpin jadi mungkin jadi lurah, mau jadi Ya, wali ya. kota, gubernur. Berarti puncak tertinggi pimpinan negara adalah presiden. Jadi seperti Bapak Joko Widodo ya, itu sosok pemimpin yang luar biasa. Mungkin kemarin Pak Jokowi hadir di mimpi saya. Ini saya cerita sedikit ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena harapannya mirip ya, mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, presiden Republik Indonesia. Nah saya sama mimpinya, pengen jadi wali kota Palangkaraya, gubernur Kalteng jadi presiden. Artinya itu, Jadi siapa tahu satu-satu kayak aku tadi kebuka tak. nah itu Ya, makanya lumayan. sampai saya nggak tahu Pak Jokowi hadir dalam mimpi saya jemput beliau, saya naik motor Vespa, beliau naik motornya apa tuh? Yang dikasih apa Handoko? Choppernya itu. Kami jalan bareng bawa gitar akustik ke rumah ayah ibu di Palangkaraya, sampai ibu nanya, "Leh, kok Pak Presiden dibawa ke sini?" Nggak tahu Mas, saya bilang. "Bapak mau ikut?" saya bilang. Kita main bareng, duduk, makan bersama. Jadi dari sarapan pagi, makan siang, sholat berjamaah, sampai malam Pak Jokowi akhirnya pamit. Dan saya lupa. Waktu itu saya mau nganter, nggak usah kata beliau. Aku pamit duluan, Mas Rian mau balik ke istana. Jadi saya nggak tahu kenapa Pak Jokowi, saya jadi mimpi bareng Pak Jokowi ya. Kali aja nanti Pak Jokowi nonton konten kami, saya bisa dipanggil ke Istana Negara. Saya pengen banget nih, saya pengen banget dikasih apa namanya? Wejangan bahwa begini loh kalau jadi pimpinan, begini loh kalau jadi pemimpin negara Indonesia itu, kamu mentalnya harus begini. Nah saya tuh pengen banget jadi Pak Presiden terbaik, Pak Insinyur Joko Widodo. Barangkali nih saya Rian Nanggoro, RR Entertainment dan tim ini bisa sampai ke Istana Negara nih. Jokowi. Mohon doanya ya teman-teman ya, beri tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan lah Pak Jokowi. Harapannya itu ya, Ren. Harapannya itu yang Membangun negara. karena saya basicnya dulu di teknik sipil, saya membangun sedikit-sedikit mulai dari drainase, bangun jalan, bangun jembatan, bangun rumah sendiri belum selesai. 2 tahun rumah saya belum selesai guys, karena kebanyakan yang dibangun. Jadi di rumahnya di skip dulu. Bangun tidur aja dulu. Sampai mimpinya itu tadi, pengen banget harapannya membangun negeri ini seperti apa. Amin. Jadi mungkin lewat konten ini yang nonton mudah-mudahan suka, yang terbaik, bisa ikut mendoakan saya, mendoakan hostnya, mendoakan Om Rio juga, Mas Andios. Jadi doakan dari harapan-harapan kami tadi. Saya minta doa yang terbaik. Jadi kalau satu lagi, nanti di dalam vlog ini kalau tayang, jangan lupa di komen pantun terbaik nih
buat Mas Andios, Mas Rio, dan Mas Rian atau Karisma nih. Guys, Kasih pantun terbaik, tapi pantunnya yang apa Om? Bagusnya yang apa? Apa nih, ada giveaway nih? Yang Ada? menarik. Iya, kita mau kasih giveaway lagi. Wih. Kita mau kasih giveaway lagi. Udah, ntar aku bikin komen, boleh nggak? Ah, boleh, boleh. Pantun apa aja sekreatif mungkin yang ya? menarik ya. Enggak, maksudnya berbau musik atau pantun apa nih? Bebas. Bagusnya apa nih Om? Bebas. Pantunnya bebas ya? Saja, jangan menghambat kreativitas orang dengan benar. suatu kotak. Ya. Kotak. Yang berkreasi. Kotak. Om Sela. Mbak Tantri jual. Ini teman lu ada di sini nih. Mungkin apa lagi, Mbak? Oke. Udah cukup kayaknya ya. Panjang banget nih, hampir 2 jam ini Iya. tadi. Oh iya, ngeri ini vlog khusus nih. Ini belum Boleh sampai ke kalian- Republik Indonesia lagi nih. Kayaknya dibagi 2 part deh. Keren banget. Jadi Bisa gimana? closing Ya, asik sih. dari Bapak dong closing. Closingnya mau seperti apa? Gimana guys? Mungkin closing dari musisi dulu. Nah, oke Mas Andios bisa. Closingnya apa ya? Mungkin pesan aja untuk semua warga, khususnya tempat kita lahir ini, Palangkaraya khususnya. Kalau zaman dulu kan kita harus ke Pulau Jawa untuk mendidik bapak belajar, untuk apa. Sekarang kan akses ilmu tuh nggak cuma harus kita sampai di sana. Cuman mungkin yang membedakan tuh budayanya aja yang kita nggak bisa didapatkan karena budaya bagaimana orang bermusik itu aja. Jadi jangan membuat alasan, wah aku nggak di sana, aku nggak bisa berkarya gitu loh. Jadi kita bisa dapat belajar di mana saja. Yang penting kita memilih sumbernya yang tepat. Karena kan saking banyak informasi nih yang beredar, kadang informasi juga banyak yang nggak benar. Jadi pintar-pintar memilih informasi. Jika informasi itu benar, gunakanlah secara baik, pasti hidupmu akan lebih baik. Mantap, mantap, mantap. Dari apa? Setuju sama. Nah, setuju pokoknya aku kangen banget pengen lihat Palangkaraya maju untuk artis-artisnya, untuk senimannya. Ayo dong bikin Palangkaraya jadi keren gitu. Ayo dong bangun Palangkaraya. Kalau lu bisanya main apa, lu bisanya ngapain, ayo bikin dengan apa yang lu punya agar Palangkaraya maju. Kayak Om Rian tadi, dia dengan dia yang punya, dengan apa yang dia punya, dia berkeinginan untuk membangun sampai negara dia pengen bangun. Nah, lu yang kalau lu punya skill main musik, ya udah lu majuin Ayo. Palangkaraya dengan skill musik lu, udah itu aja intinya. Dan terima kasih juga untuk podcast ini nggak terasa hampir 2 jam. Mantap guys, mantap. Ini harusnya tadi cuma setengah 1 jam paling, ini udah berapa jam nih podcastnya? Tahu gitu mandi ya tadi. Iya, tahu gitu mandi. Apa, ntar gua transfer bro, Nggak mandi. tenang aja bro. Ya, pokoknya seneng banget bisa ada di podcast ini, bisa Thank you. reunian lagi, bisa ketawa-ketawa, bisa nginget-nginget masa lalu. Thank you Risma, Oke, thank you. Terima kasih Rian. banyak untuk Oke. kedatangannya. Kak Closingnya, Yos, Mbak Kak Yos, Risma. Udah main-main ke sini. Terima kasih Thank you, banyak untuk Closing waktunya. Terus rencananya pulang kapan? Aku pulang Jakarta tanggal 27 karena tanggal 1 ada main lagi tahun baru. Oke. Main di Ini mana? rencana balik kapan? Aku balik Iya. sudah habis ini. Langsung. Mungkin kalau dari saya, Tapi stay Palangka terus ya? Sekarang Atau aku ada stay di Palangka. sementara di sini? Oke. kalau dari saya yaitu tadi seperti yang Om Andios, Mas Rio katakan itu semua benar. Semua tidak ada yang salah. Kecuali, oh nggak ada kecualinya. Nah, yang salah kalau kalian tidak mau berkarya. Ya betul. Berkarya Dan satu mengejar tadi. impian, ya. Kejar terus mimpimu, tapi kakinya harus melangkah. Tuh. Jadi hanya gini, tapi nggak melangkah. Karena Om Bob Sadino pernah bilang bahwa yang bikin kita sukses itu adalah langkah kaki kita. Karena pikiran itu ada di sini, tapi harus disalurkan ke kaki. Betul. Jadi apapun harapannya itu, langkahkan kakimu guys. Ya betul. Pelan, jogging, lari secepat apapun, sama-sama sampai. Tetaplah melangkah, pasti kita akan sampai. Oke. Satu lagi oke, nambahin. Ya. Jangan percaya sama kami. Percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Kami hanya memotivasi guys. Dan jangan lupa komen, Like dan subscribe.